Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nindi. Di video kali ini kita akan membahas ruang lingkup biologi. Poin pembahasan yang akan kita bahas yang pertama ada objek dan pembahasan biologi, yang kedua ada metode ilmiah, dan yang ketiga ada peran ilmu biologi. Biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani bios yang berarti kehidupan dan logia yang berarti ilmu. Berarti biologi merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan interaksi seluruh makhluk hidup di bumi. Interaksi tersebut dapat terjadi antara sesama makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dan material tidak hidup. Oke, yang pertama itu ada objek dan permasalahan biologi. Di sini ada tingkat molekul. Tingkat molekul di sini adalah bagian yang menyusun komponen-komponen penting pada makhluk hidup. Nah, molekul yang umum dikenal adalah seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Terdapat pula interaksi antar molekul yang dapat diamati pada DNA, RNA, dan asam amino, dan yang lainnya. Kemudian, ilmu-ilmu yang mempelajari tingkat molekul, yang pertama ada biokimia. Nah, biokimia di sini adik-adik, ilmu yang mempelajari tentang struktur penyusun komponen sel. Kemudian yang kedua ada biologi molekuler. Biologi molekuler ini ilmu yang mempelajari pengaturan komponen sel. Kemudian yang ketiga ada genetika. Ilmu yang mempelajari perbedaan karakter genetis pada setiap individu. Kemudian berikutnya ada tingkat sel. Sel merupakan satu unit fungsional terkecil pada bagian tubuh makhluk hidup. Nah, pada bagian sel terdapat organel-organel sel yang memiliki peran masing-masing. Makhluk hidup yang memiliki satu unit sel atau uniseluler seperti bakteri. Ada pula makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Banyak sel itu apa? Banyak sel itu biasanya kita sebut adalah multiseluler, seperti yang tumbuhan dan hewan. Kemudian ilmu yang mempelajari tingkat sel disebut sitologi. Sitologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian selanjutnya ada tingkat jaringan. Jaringan terbentuk oleh sekelompok sel yang terdiferensiasi karena memiliki kesamaan bentuk dan fungsi. Biasanya adik-adik, umumnya pembahasan tingkat jaringan ini mengenai analisis dan pengulangan berbagai penyakit pada makhluk hidup. Kemudian ilmu yang mempelajari tingkat jaringan adalah histologi. Kalian catat ya. Histologi itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada tingkat organ. Organ tersusun dari beberapa jaringan berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Beberapa contoh organ lain seperti jantung, hati, paru-paru, mata, dan ginjal. Organ ini akan membentuk sistem dalam menjalankan fungsinya yang disebut sebagai sistem organ. Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang tingkat organ. Yang pertama, ada anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur organ. Yang kedua, ada fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ. Yang ketiga, ada pulmonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang paru-paru. Yang keempat ada kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung. Dan yang terakhir atau yang kelima namanya endokrinologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem endokrin. Lalu ada tingkat individu. Individu ini merupakan gabungan antara sistem organ yang saling melengkapi satu sama lainnya dan dapat menunjang proses metabolisme tubuh. Biasanya individu ini menjadi unit dasar anggota kehidupan. Nah, di sini ada ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tingkat individu. Yang pertama ada embriologi,
yaitu ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang kedua ada taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan spesies berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. Selanjutnya ada tingkat populasi. Populasi terbentuk karena adanya sekelompok individu sejenis yang saling berinteraksi. Nah, interaksi tersebut terjadi pada rentang waktu dan letak geografis yang sama. Misalnya, populasi badak di ujung kulon. Nah, itu salah satu fungsi tingkat populasi. Kemudian ilmu yang dikaji atau yang dipelajari pada tingkat populasi, yang pertama ada biogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pola distribusi spesies dan proses penyebabnya. Kemudian yang kedua ada genetika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persebaran dan perubahan frekuensi alel. Kemudian yang ketiga ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang keempat ada bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang kelima ada mikologi, ilmu yang mempelajari kelompok jamur. Yang keenam ini ada botani, ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan, seperti anggrek, seperti itu. Yang ketujuh ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan, burung, misalnya serangga, moluska, ikan. Kemudian ada tingkat komunitas. Tingkat komunitas ini interaksi antar populasi di wilayah tertentu akan membentuk suatu komunitas. Biasanya adik-adik interaksi tersebut itu menciptakan hubungan timbal balik berupa simbiosis ataupun predasi. Ilmu yang mempelajari tentang tingkat komunitas ini namanya etologi. Etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup. Dan yang terakhir ini ada tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan atau abiotik yang membentuk keseimbangan alam atau homeostatis. Ekosistem ini dapat berupa ekosistem air atau akuatik maupun darat terestrial. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ada ekologi yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang tempat hidup makhluk hidup dan interaksinya. Kemudian yang kedua ada toksikologi, ilmu yang mempelajari tentang pengaruh zat kimia terhadap makhluk hidup. Yang ketiga ada limnologi, ilmu yang mempelajari tentang perairan tawar. Nanti kalau kalian kuliahnya jurusan perikanan atau pengairan, pasti ada mata kuliah wajib yaitu limnologi. Nanti kalian akan lebih mendalami tentang hal-hal perairan tawar. Bioma di sini terbentuk dengan adanya sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal pada lingkungan geografis tertentu. Beberapa contoh objek bioma itu seperti kawasan hutan tropis, itu tingkat bioma, padang rumput, padang pasir, dan tundra. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua yaitu ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dibutuhkan dalam rangka mengembangkan penelitian pada ruang lingkup biologi. Para ilmuwan ini biasanya menetapkan suatu metode baku yang disebut dengan metode ilmiah. Ada beberapa tahapan dalam menerapkan metode ilmiah agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik, akurat, dan dapat dipercaya. Nah, apa aja tahapan-tahapan itu adik-adik? Yang pertama itu ada penentuan rumusan masalah dan hipotesis. Nah, yang pertama ini kita bahas. Umumnya diawali dengan munculnya pertanyaan akan sebuah fenomena yang terjadi. Setelah itu dilanjutkan dengan menginventarisasi kemungkinan-kemungkinan hipotesis yang berlaku. Kemudian yang kedua ini ada penetapan tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini harus dibuat dengan baik agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atas fenomena yang ada sehingga dapat menentukan hipotesis yang tepat. Tujuan juga harus dibuat dengan detail agar metode yang dipilih juga tepat.
Lalu yang ketiga ada pengumpulan literatur. Literatur ini maksudnya apa? Literatur ini adalah sumber-sumber dari berbagai ahli. Dan ini sangat penting dalam metode ilmiah karena dapat menjadikan pemahaman seorang peneliti lebih komprehensif dalam menganalisis permasalahan dan mengaitkannya dengan hasil yang diperoleh. Nah, tanpa adanya studi literatur yang baik akan berdampak pada miskinnya pembahasan atas hasil yang diperoleh. Lalu yang keempat ini ada penentuan metode penelitian. Metode merupakan penjabaran mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, metode ini dapat berupa cara kerja, kemudian ada langkah kerja, serta penggunaan alat dan bahan. Yang kelima ada penyajian hasil. Hasil adalah hal-hal yang ditemukan dan terjadi pada saat penelitian dilakukan. Hasil tersebut harus dapat terdokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi dasar untuk pengambilan simpulan ataupun sebagai alat validasi. Nah, hasil yang diperoleh ini adik-adik dapat bersifat data kualitatif atau dapat berupa ciri morfologi, dan data kuantitatif dapat berupa angka biasanya. Satuan ukur yang tersaji dalam bentuk label, terus kemudian diagram dan grafik. Kemudian selanjutnya ada pembahasan hasil yang diperoleh. Pembahasan hasil ini dilakukan untuk menjawab hipotesis awal yang telah ditentukan. Adik-adik, analisis yang mendalam dilakukan dengan adanya studi literatur yang relevan ya. Sikap ilmiah penelitian yang baik serta penulisan sistematika yang sesuai kaidah. Yang terakhir ada simpulan. Nah, simpulan ini diperoleh dari semua penelitian-penelitian kita ataupun metode-metode dari awal sampai terakhir yang sudah kita kumpulkan, baru diperoleh kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi bagian intisari dari hasil penelitian yang dilakukan. Simpulan ini dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan dapat menunjukkan apakah hasil percobaan tersebut mendukung atau tidak hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran ilmu biologi. Biasanya segala sesuatu yang diteliti itu akan berdampak negatif ataupun positif bagi masyarakat atau berdampak bagi orang lain. Nah, nilai positif yang diteliti ini dikategorikan menjadi suatu pemberdayaan atau pemanfaatan sumber daya hayati. Pemanfaatan sumber daya hayati tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup. Contohnya apa adik-adik? Yang pertama ada sumber pangan. Sumber pangan dapat berupa pengelolaan makhluk hidup seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Kemudian yang kedua ada sumber kesehatan. Sumber kesehatan ini dapat berupa pembentukan vaksin oleh mikroorganisme, teknik bayi tabung, dan perkembangan teknik-teknik kedokteran lainnya. Yang ketiga ini ada sumber industri. Sumber industri ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses fermentasi dan bioteknologi oleh mikroorganisme dan pengembangan teknologi hasil pangan. Nah, semua dari penelitian-penelitian itu dalam biologi dapat bernilai negatif jika dilakukan dengan tujuan yang salah dan cara yang tidak benar. Salah satu tujuan yang salah adalah adanya hasrat untuk meningkatkan keuntungan semata sehingga ingin mengeksploitasi semua sumber daya hayati. Nah, materi-materi tersebut sudah kita bahas tuntas ya adik-adik tentang ruang lingkup biologi. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Kalau ada kesempatan saya buat lagi video selanjutnya yang membahas materi berikutnya setelah ruang lingkup biologi ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan yang kiranya sulit di sekolah bisa ditanyakan di kolom komen. Insya Allah saya akan bahas
satu-satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.